Halo guys, selamat datang lagi di channel Sudut Pandangku. Hari ini kita bahas topik yang agak berat, tapi kita bahasnya santai aja. Belakangan ini pemerintah ngumumin rencana buat campur bensin sama etanol. Katanya, biar Indonesia bisa lebih mandiri energi, lebih hemat impor, dan lebih ramah lingkungan. Tapi, yang sering muncul di berita itu, nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Apakah dia beneran jadi pengambil keputusan utama? Atau jangan-jangan dia cuma pion dalam permainan besar energi Indonesia? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Jadi begini, pemerintah punya target. Mulai tahun ke-2027, bensin di Indonesia akan dicampur 10% etanol, alias E10. Etanol ini berasal dari tebu, singkong, atau jagung, bahan alami yang bisa diperbarui. Secara teori, langkah ini bagus banget. Bisa bantu kurangi impor bensin, bikin ekonomi lebih mandiri, dan katanya, lebih ramah lingkungan. Tapi, ada satu masalah besar. Produksi etanol kita sekarang masih kecil banget. Data terakhir bilang, kapasitas nasional sekitar 300.000 kiloliter per tahun. Tapi yang beneran diproduksi cuma setengahnya. Jadi kalau mau ngejar target nasional, kita masih harus bangun banyak pabrik dan siapin rantai pasok dari nol. Nah, disinilah ide Bahlil cuma pion mulai masuk akal. Pertama, Bahlil itu bukan satu-satunya orang yang ngatur energi. Dia memang Menteri Investasi. Tapi kebijakan etanol bensin ini juga bersangkutan. Kementerian ESDM, Pertamina, perusahaan sawit, pabrik tebu, sampai investor besar. Jadi, kalau kebijakan ini kayak permainan catur, Bahlil tuh kayak bidak yang maju duluan. Tapi geraknya diatur sama strategi besar di belakangnya. Kedua, ada banyak pemain besar yang mungkin lebih berpengaruh. Misalnya perusahaan minyak, agribisnis, atau konglomerat yang punya lahan bahan baku. Mereka punya kepentingan siapa yang dapat proyek, siapa yang dapat untung. Semua itu bisa memengaruhi arah kebijakan. Dan terakhir, kalau nanti kebijakan ini gagal, yang disalahin pertama kali pasti Bahlil. Padahal bisa aja dia cuma wajah depan dari kebijakan yang udah disusun bareng-bareng. Makanya, kata pion cocok banget. Kelihatan penting, tapi belum tentu yang pegang kendali penuh. Sekarang kamu mungkin mikir, ya terus, kenapa gue harus peduli? Nah, ini penting banget. Pertama, biar kita nggak gampang nyalahin satu orang. Kebijakan negara itu rumit. Kadang yang muncul di media cuma satu nama, tapi di belakangnya ada puluhan lembaga dan kepentingan. Kedua, biar kita bisa lihat siapa yang sebenarnya diuntungkan. Apakah petani kecil yang tanam singkong akan kaya dari etanol? Atau justru perusahaan besar yang punya pabrik-pabriknya? Dan yang ketiga, karena efeknya ke kita langsung. Kalau bahan bakar berubah, harga transportasi bisa ikut naik. Dan ujung-ujungnya, harga barang juga bisa naik. Jadi, ini bukan cuma urusan pejabat, tapi urusan hidup sehari-hari kita juga. Sekarang bayangin beberapa kemungkinan ke depan. Skenario pertama, berhasil. Produksi etanol naik, mobil-mobil jalan mulus pakai E10. Impor bensin turun. Indonesia mandiri energi. Keren banget. Tapi ingat itu hasil kerja bareng banyak pihak, bukan cuma Bahlil. Skenario kedua, gagal. Pasokan etanol kurang, harga naik, kendaraan malah bermasalah. Publik kecewa, dan siapa yang disalahin? Pasti Bahlil lagi. Skenario ketiga, kepentingan korporasi. Ada juga kemungkinan kebijakan ini lebih banyak nguntungin perusahaan besar, bukan rakyat kecil. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya kebijakan energi ini bukan lagi soal kemandirian, tapi soal siapa yang bisa ambil untung paling banyak. Jadi kesimpulannya, Bahlil mungkin memang jadi wajah kebijakan etanol di berita. Tapi di balik itu semua, ada sistem besar yang jauh lebih kompleks.
Dia bisa jadi pion, orang yang maju paling depan, tapi arahnya dikendalikan dari belakang. Tapi bukan berarti kita harus nyinyir. Sebagai masyarakat, tugas kita adalah melek dan kritis. Kita harus nanya, siapa yang diuntungkan? Siapa yang menanggung risiko? Dan apakah kebijakan ini benar-benar buat rakyat? Karena kalau kita ngerti peta permainannya, kita nggak bakal gampang disetir sama opini. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, siapa aktor utama di balik kebijakan etanol bensin ini?